hamil duluan. Ya, itu salah satunya faktor ya. Nah, jadi selain faktor agama, faktor budaya, faktor sosial juga ya. Lalu selain itu dari faktor apa kurangnya pengetahuan juga tuh ya, sehingga masih terjadinya pernikahan dini. Nah, jadi salah satu faktor tersebutlah yang memang bagi tugas kita sebagai seorang bidan ya, dalam memberikan edukasi, promosi nah, kepada masyarakat terkait, nah apa usia apa tadi, hmm, usia aman untuk menikah, ya kan? Lalu untuk punya anak. Nah, sekarang kalau dari segi kehamilan, nah, aman itu di usia berapa untuk wanita? Usia aman menikah. Kok menikah sih? Hamil, hamil. Izin ibu di rentang usia 20 sampai 35 tahun. Usia produktif ya. Oke, bentar. Hmm, ya, 20 tahun ya untuk wanita. Ya sama berarti kan pada saat dia syarat untuk menikah, artinya dari segi fisik dan mental untuk wanita usia sekitar 20 itu dia sudah cukup siap untuk dari segi produksinya dan juga mentalnya dalam menghadapi pernikahan, kehamilan ya. Nah, jadi pemerintah itu yang memang sudah apa merancang ya. Nah, peraturan karena memang dari hasil hasil permasalahan yang dilaporkan ya terkait pertama mungkin kalian sudah tahu apa risiko untuk yang bisa terjadi jika wanita dia hamil pada usia muda. Apa risiko yang bisa terjadi? Nih udah belajar tuh kemarin kehamilan. Silakan. Izin ibu anaknya nanti bisa stunting. Ya, apalagi? Izin menjawab ibu, stres dan juga depresi karena mentalnya pasti belum siap ibu. Hmm, apalagi? Kalau dari secara fisik teh, secara fisik yang bisa kita temukan nih, risiko secara fisik pada ibu maupun pada janin. Izin menjawab ibu, kelahiran prematur ibu pada janinnya. Oke, apalagi? Apalagi? Eh, kan udah belajar kehamilan. Izin menjawab ibu, untuk ibunya mungkin ada risiko untuk perdarahan ibu saat persalinan. Ya, perdarahan. Apalagi? Izin menjawab Ibu, karena Hmm? pada usia muda organ-organ reproduksinya belum matang, jadi nanti pada saat janinnya berkembang ini, janinnya tidak matang atau pada saat proses persalinan juga nanti ada komplikasi. Ya, salah satunya tadi disampaikan oleh Amelia, pada bayi bisa mengalami prematur, ya kan? Nah, memang belum terbentuk sempurna, ya. Atau enggak bayi baru lahir, bayi berat badan lahir rendah, ya. Jadi pas lahir bayinya kecil. Tapi dan risiko lainnya ya perdarahan. Bahkan dari penelitian melaporkan bahwa kejadian PEB yang terbesar, tahu PEB preeklamsi berat?
hipertensi dalam kehamilan sampai terjadi kejang. Itu banyak terjadi pada usia ibu muda, usia muda. Nah, dari penelitian melaporkan. Nah, sampai bahkan terjadinya kegagalan organ dalam tubuhnya karena hipertensi, ya, sampai akhirnya dia harus dan pendarahan hebat harus diangkat rahimnya. Nah, ini masalah ini nih ya, yang masih banyak di masyarakat. Kejadian hipertensi pada ibu usia muda, ya, sampai terjadinya perdarahan, kerusakan organ, khususnya organ di eh, jantung dan ginjal. Nah, sehingga di situ tindakan yang paling akhir untuk menghentikan perdarahan adalah dengan histerektomi. Apa histerektomi? Pengangkatan rahim. Jadi artinya apa? Risiko yang terbesar. Ya, angka kematian ibu jelas itu nomor satu. Sebelum itu apa? Nah, kan ada penyulit ya risiko yang bisa terjadi tadi pendarahan dan diangkat rahimnya. Kalau sudah wanita diangkat rahimnya, bagaimana perasaan? Hmm? Sedih, Ibu. Sedih kenapa? Sedih karena gak bisa punya anak lagi. Iya, coba bayangin masih muda. Usianya baru 20 tahunan. Baru melahirkan anak pertama. Tahunnya dia hipertensi. Wah, pendarahan hebat. Ya, tindakan untuk menyelamatkan nyawa ibu yaitu dengan histerektomi. Nah, umur 20 tahunan udah diangkat rahimnya. Coba udah nggak bisa punya anak lagi. Padahal, usianya masih panjang, masih banyak tuh pengalaman yang akan dia dapatkan, masih umur 20 tahun. Belum lagi, konflik di mana? Di dalam rumah tangga, di keluarga. Pertama, kesiapan mental. Bagaimana pasangan suami istri ini yang muda, dia menghadapi anggota barunya yaitu siapa? Bayi. Oke, gitu. Itu perlu kesiapan mental. Yang kedua, belum lagi ada apa? Resiko yang terjadi akibat tadi ya masalah-masalah apa pada proses persalinan, misalkan salah satunya si ibunya harus histerektomi. Nah, ini juga salah satunya nanti. Nah, ketika mental mereka yang belum siap, belum menerima kenyataan dan belum lagi kalau pasangannya masih muda, kemungkinan untuk terjadinya ada atau adanya pil masih bisa nggak orang ketiga? Masih. Nah, coba bayangin coba seorang wanita masih muda, udah diangkat rahimnya, ada konflik dengan di rumah tangga, sehingga harus diceraikan oleh suaminya. Bayangkan. Nah, sesulit itu seorang wanita. Nah, itulah yang harus menjadi gambaran tuh buat masyarakat khususnya, ya. Terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, selama ini mungkin masyarakat, ya itu tadilah karena kurangnya pemahaman. Yang kurangnya pemahaman pada masyarakat terkait usia aman dia untuk menikah, ya kan? Usia aman dia untuk hamil. Nah, itu memang perlu diberikan adanya edukasi ya kepada masyarakat. Terbuka tuh wawasannya. Itu tugas siapa berarti? Siapa? Bidan. Peran bidan sebagai apa? Edukator, sebagai pendidik. Nah, itu tugas kalian, bukan hanya sebagai kalian itu pelaksana, bukan. Pelaksana itu kalian lakukan apa? KB suntik, ngasih pil KB misalkan, menolong persalinan, melakukan ANC, itu pelaksana. Nah, salah satunya adalah dengan peran bidan sebagai edukator, sebagai pendidik. Mendidik siapa? Mendidik masyarakat. Edukasi kepada masyarakat. Terkait apa? Ya, informasi terkait kesehatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Nih, salah satunya adalah,
masih banyaknya nih masalah terkait pernikahan dini nih yang terjadi di masyarakat. Nah, itu yang harusnya menjadi suatu perubahan bagi seorang bidan, ya. Apa terkait ya apa budaya yang memang berdampak terhadap permasalahan si ibu, terhadap resiko kesehatan pada si ibu. Salah satunya ini nih, budaya yang merugikan adalah pernikahan dini ini nih. Nah, ya, karena memang tidak mudah sih bagi kita untuk merubah, apalagi dari segi faktor budaya ya. Nah, itu perlu effort lebih nih buat kita seorang bidan untuk bisa merubah budaya di masyarakat. Kenapa? Karena budaya di masyarakat ini yang memang sudah turun-temurun kan, udah berapa generasi dari awal misalkan munculnya si desa tersebut ya. Nah, udah mendarah daging tuh nenek moyang. Nah, sehingga akan sulit sepertinya untuk merubah dari segi budaya. Akan tetapi, nah, ya, itu sebetulnya menjadi tantangan buat seorang bidan, ya. Bagaimana bisa merubah dari segi budaya ini ya, yang memang sebetulnya merugikan, ya. Khususnya merugikan siapa? Seorang wanita, ya kan? Nah, karena apa ya? Karena keinginan dari nenek moyang, dari keluarganya yang sudah harus melakukan pernikahan dini, ya kan? Nah, harusnya itu bisa dirubah mindsetnya ya, pengetahuannya yang paling penting. Karena memang kalau hasil analisis juga ya, pengetahuan itu sangat penting ya, faktor eh, pengetahuan ya, sangat berperan terhadap apa sikap dan perilaku seseorang. Nah, kan dari segi pengetahuan yang meningkat, nah itu akan berpengaruh terhadap sikap juga yang positif. Nah, sehingga masyarakat tahu bahwa ternyata pernikahan dini ini yang merugikan, banyak resiko yang bisa terjadi. Sehingga perilaku